Selamat datang di Skin Soul Cosmetic Industry Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang inspiratif, yaitu Kak Nanda. Yeay. Thank you, Bu. Iya, Kak Nanda ini adalah pemilik brand skincare yang sedang naik daun nih. DAE disebutnya ya? Iya, ada kepanjangannya. Apa tuh kepanjangannya? Kepanjangannya Day Addiction Era, tapi biar simple jadi orang nyebutnya DAE gitu. Iya betul, makanya. Nah tadi juga sempat tanya, kenapa sih kok namanya unik banget ya? Ternyata ada cerita di balik itu ya. Betul, Bu. Jadi untuk ceritanya kebetulan nama pertama itu kita Elvara. Tapi ketolak haki karena mungkin sekarang udah banyak banget brand kali ya. Jadi mirip-mirip dikit nggak boleh. Terus akhirnya kita bikin nama baru, kita ngarang sendiri di otak kita bikin cerita, akhirnya jadi bagus nih. The Addiction Era tuh mengartikan kalau misalkan kalian bakal ngerasain suatu addicted yang positif kalau misalkan pakai produk aku. Gitu. Artinya berat. Aduh. Betul. Nih Kak Nanda, boleh nggak cerita sedikit tentang bagaimana awal mula kakak tertarik untuk terjun ke dunia bisnis skincare? Oke, kalau misalkan pertama tertarik ke dunia skincare, jujur ya Bu, karena ngelihat skincare nih lagi luas banget, lagi rame banget, dan kebetulan aku tuh skincare addict lah dari dulu. Banyak nyoba brand-brand skincare lain, sampai akhirnya punya permasalahan muka tuh yang paling susah meratakan warna kulit. Nah betul. Terus dari situ aku coba kayak diskusi sama orang tua. Sebenarnya ide tuh dari SMA Bu, pengen dong ya Mi buka skincare, tapi waktu itu kayaknya belajar dulu, kuliah dulu gitu, sampai akhirnya kayak ya udah deh kita coba, datanglah ke Skin Soul. Aku luapin semuanya, Pak mau bikin serum yang seperti ini, akhirnya jadi ke skincare. Gitu. Awal mulanya ya. Betul. Berarti jiwa entrepreneurnya tuh udah dari SMA justru ya. Alhamdulillah. Udah dikit-dikit udah ada. Udah ada ya. Udah Oke. Boleh tahu nggak nih alasan kenapa kakak memilih bisnis bidang skincare ini? Kok jadi ini ya? Iya, jadi Pak Baliut gitu ya. Ini ketemu Kak Nanda kayaknya nih. Iya, jadi, coba deh jelasin. Hampir mirip sama yang pertama tadi, karena memang suka banget sama skincare. Terus akhirnya coba-coba skincare lain, belum ada yang mantep lah di muka menurut saya Bu. Terus akhirnya kayak berpikir, kenapa nggak kita coba bikin sendiri ya, sesuai ingredients yang saya mau, terus juga hasil yang mau. Terus apalagi kalau misalkan orang Indonesia itu kan kulitnya bisa pelan-pelan dikit-dikit bisa jadi berminyak, dikit-dikit bisa kering, terkadang bisa kombinasi. Ya. Iya, jadi suka berubah-ubah kan. Terus juga akhirnya kayak udah bikin aja sendiri deh, kita cari formula yang bagus, maklon yang bagus. Akhirnya hadir deh The Addiction Era gitu. Nah, yang menjadi motivasi kakak nih ya untuk membangun sebuah brand DAE ini, DAE ini. Apa tuh yang motivasinya? Orang tua kah, pacar kah, atau apa gitu? Sebenarnya untuk motivasi tuh diri sendiri Bu, gitu. Jadi karena kita pengen punya brand yang besar tapi pelan-pelan. Jadi kebetulan aku tuh nggak mau jadi fast beauty yang kayak 2 bulan sekali keluar, 2 bulan sekali keluar, 2 bulan sekali tuh keluar. Jadi kita betul. Mau ngedalemin sebagai skincare basic yang emang simple, formulasinya jelas, terus yang pastinya hasilnya lebih jelas gitu untuk di kulit-kulit cewek Indonesia ya terutama gitu. Iya, jadi cocok banget ya. Betul. Buat kulit orang Asia ya. Betul. Terutama ya. Nah, ini apa sih yang membuat produk skincare dari DAE ini begitu diminati oleh konsumen? Biasanya apa nih yang jadi keunggulannya gitu kan? Jadi keunggulan dari DAE nih ya guys, sebenarnya dari 2 produk. Aku baru ada 2 produk Bu, baru ada serum sama moisturizer. Ini ya produknya ya. Salah satunya ada si serum. Nah, kita ini ngambil dari bunga-bungaan yang ada di Indonesia spesialnya. Nah itu bunga itu bagus banget untuk dipakai ke semua jenis kulit. Jadi bahkan sampai kulit yang sensitif pun juga aman banget Bu untuk pakai. Ini sambil untuk konsultasi sama tim Maklon ya. Kebetulan edukasi ya. Betul. Sekalian juga buat teman-teman di luar sana. Jadi kita cari yang aman-aman aja nih untuk semua jenis kulit. Jadi untuk 2 produk awal, keunggulan dari DAE adalah yang pastinya all skin
skin type, all gender. Jadi cewek cowok bisa pakai. Terus juga untuk bumil, busui semuanya bisa pakai gitu. Aman pokoknya. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan rose extract berarti dalamnya pasti dong ada bunga mawar. Iya benar. Nah, untuk moisturizer itu dari biji bunga matahari. Nah, masih jarang tuh Bu kalau misalkan biji bunga matahari gitu. Iya. Masih kayaknya orang Indonesia nih masih agak awam. Nah, kita harus bikin hype ya bahwa itu bunga biji matahari itu ekstraknya itu sangat bagus terutama di tropis ya. Nah, momen apa nih up and down-nya yang pernah Kak Nanda rasakan? Pasti dong, kan tadi juga sebelum masuk ke sini sempat cerita juga kan perjalanan Jaku gitu. Perjalanan membuat pabrik ini dari kecil sampai akhirnya besar gitu kan ya. Pasti kan ada dong momen-momen seperti itu. Jadi kalau misalkan up-nya itu kayaknya hampir sama brand lain ya Bu. Kalau misalkan lagi laku pasti seneng banget dong. Kalau misalkan brandnya orang coba sampai repeat order itu kan pasti seneng banget. Down-nya sih kalau misalkan sebagai pemula apalagi skincare yang di zaman sekarang tuh lagi banyak banget, itu tuh banyak banget down-nya ya. Jadi down-nya itu mungkin kayak kita kalah di strategi marketing, kalah di budgeting, kan masih banyak banget brand-brand besar lainnya tuh yang berani ngeluarin budget tuh kayak ratusan juta untuk sekali sebulan segala macam gitu. Ya tapi kita jalanin aja sih untuk sekarang ini. Kayak kita percaya diri, yang penting konsisten aja gitu. Yang pasti kan nggak overclaim sih produknya. Nah ya kan? itu yang mau kasih tahu, Dae nggak overclaim. Benar-benar di labnya berapa persen itu yang kita janjiin. Iya. Gitu. Jangan lupa bikinnya di mana? Di Skinsol. Tetap ya jualan ya. Betul, di Skinsol. Nah ini apa sih yang membuat Kak Nanda gitu ya tetap bertahan menjadi pebisnis skincare di tengah persaingan yang begitu huru-hara ini? Kayaknya kalau misalkan lagi rame mungkin nggak skincare doang ya Bu, cuman mungkin di Indonesia skincare lagi yang paling tinggi kali ya. Banyak banget semua orang tuh udah bisa bikin skincare gitu. Nah untuk sekarang ini sebagai brand owner sih yang kebetulan challenge yang baru yang bikin kita harus lebih kreatif, terus harus bisa bikin kita lebih untuk berpikir gimana nih untuk kedepannya gitu. Dan juga apalagi sekarang sosmed itu kan cepet banget berganti tenarnya ya, viralnya gitu. Nah itu kebetulan bikin saya menjadi kayak tiap hari harus mikir sih ya mau bikin konten apa, apalagi kalau misalnya kayak di TikTok gitu ya, kita mau pakai sound yang mana gitu aja sih Bu. Karena pengaruh banget ya kalau misalkan sound ya. Gitu ya. Iya benar. Kalau kita ketinggalan soundnya tuh viral di minggu 1, di minggu 2 kita baru pakai, itu biasanya malah udah nggak naik, udah nggak up. Jadi kita harus up to date terus sih gitu. Iya. Nah itu memang dikerjakan sendiri atau memang ada tim? Ada tim, tapi kebetulan karena aku yang muncul sendiri nih di konten Dae, jadi tiap hari aku harus bikin konten gitu. Keren banget, memang harus gitu sih. Iya. Jadi menjiwai ya sebagai brand owner gitu kan. Dan kita ngasih trust ke customer sih kalau misalkan aku sendiri pun pakai produkku. Harus dong. Iya gitu. Gimana kita mau cerita kalau misalkan kita nggak pakai produk gitu kan? Iya betul. Nah, kenapa sih Kakak memilih PT Skinsol Cosmetic Industry sebagai mitra untuk memproduksi produk dari Dae ini? Mantep Bu nih ya. Jadi kenapa milih Skinsol? Sebenarnya tuh udah keliling banyak banget maklon. Serius? Iya, sampai kayaknya aku total tuh udah ada 8 sampai 10 mungkin udah ada maklon. Kita udah datengin sampai yang di Surabaya, sampai yang di Jogja, tapi memang mereka beberapa dari mereka tuh sebagian besar nggak bisa memenuhi keinginan formulasi dari aku. Nah kebetulan ya guys, aku tuh bukan tipe yang kayak datang ke maklon pengen buat brightening abis itu selesai, enggak. Tapi banyak banget konsultasi sama tim maklonnya untuk ingredients apa yang bagus. Kalau misalnya mereka nggak punya, aku cari ke yang lain. Akhirnya mentoknya di Skinsol gitu. Skinsol lengkap. Makasih loh. Skinsol lengkap, terus ngasih edukasi banyak banget gitu Bu. Jadi cocoknya sama Skinsol. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi di antara udah 8 pabrik didatangi, akhirnya gitu. lebih ya. Lebih akhirnya gitu. mentoknya di kita gitu ya. Betul. Alhamdulillah, semoga panjang ya kita silaturahminya. Nah, gitu. Nih apa aja nih yang membuat Kakak puas dengan pelayanan yang diberikan dari PT Skinsol sendiri? To be honest ya Bu, pertama ownernya sih. Oh thank you. Kenapa ownernya? To be honest benar. Dengan ngobrol sama kalau ini jujur juga ya Bu ya. Harus dong. jangan peres-peres, jangan bohong. Ini jujur, dari beberapa maklon ini sebenarnya Dae itu udah jalan mulai dari tahun 2021 akhir. Itu udah mulai keliling maklon. Nah, kita tuh dari dari tahun-tahun itu sampai akhirnya ketemu Skinsol itu banyak maklon yang hanya jualan aja Bu.
Gitu. Kita kan sebagai orang tuh pasti dari hati ngerti dong mana yang dibimbing, mana yang emang mereka tuh hanya mau jualan aja. Jujur di Skin Soul ini tuh dari awal sampai strategi marketing, bahkan saya hampir tiap hari di chat sama Pak Simon untuk diingetin konten gitu ya. Maaf ya, saya bawel. Gak apa-apa Bu, itu justru malah ngebimbing saya. Jadi saya bisa ngerti kalau misalkan owner dari Skin Soul tuh nggak cuman kayak yang penting jualan, yang penting kita repeat order, yang penting kita tuh produksi tuh enggak. Tapi emang benar-benar dikasih tahu dari gimana kita cara bikin konten, dari TikTok, dari Instagram tuh semuanya diajarin gitu. Diajak sukses bareng lah. Betul. Gitu. Kita senang banget kalau misalkan customer yang maklum di kita itu bisa sukses gitu kan. Kayaknya ada kebahagiaan sendiri gitu loh. Malah ngelihat customer sukses, aduh senang banget. Terus kayak Bu Kiki juga sama Pak Simon sering banget sharing perjuangannya juga kan. Jadi kayak ngasih tahu kalau misalkan yang penting konsisten, sabar, fokus, jangan bosan, upload tiap hari gitu. Jadi itu selalu aku inget sih Bu. Mantap Skin Soul mah. Nah, menurut kakak apa kelebihan dari menggunakan jasa Maklun Skincare nih? Kalau misal kelebihan tuh mungkin banyak ya Bu ya. Kelebihan tuh kita kan dibantu nih. Apalagi kalau misalkan kita sebagai pemula nggak mungkin bisa langsung punya pabrik sendiri gitu kan. Jadi kita dibantu, terus juga kalau misalkan kayak sekolah formulasi atau ngambil edukasi les formulasi tuh kayaknya nggak begitu lengkap untuk update ininya ingredients barunya gitu loh. Nah, Maklon kan punya hal up to date terbaru gitu. Jadi kita tuh bisa ngikutin zaman, dikasih tahu sama Maklonnya, dikasih informasi sama Maklonnya. Kalau minusnya mungkin ya, kalau kamu ketemu Maklon yang jauh dari rumah kamu, bolak-baliknya aja sih. Iya, capek ya. Tapi kan worth it dong. Worth it. Yang penting cari Maklon yang cocok gitu, makanya Skin Soul. Iya, bener yang klik di hati. Klik gitu. Di hati gitu. Jadi kayak aku pun bolak-balik Bekasi, Bandung ya nggak berasa. Lah, dibanding Surabaya. Jauh ya, harus pakai pesawat. Bener, makanya gitu. Iya. Nah, apa saran nih dari kakak dan tips ya untuk teman-teman semua yang mau jadi beauty trainer, yang ingin membangun bisnis skincare sendiri? Nah, bisa kasih saran nih ke kamera yang ini. Untuk sarannya sih kalian berani dulu aja coba. Berani coba dulu, karena banyak banget teman-teman aku tuh yang mau buka beauty juga, tapi mereka tuh takut kayak nggak berani coba. Padahal bayangin kalau misalkan kalian udah punya ide, udah punya keinginan dari tahun 2020, kalian bayangin sekarang di tahun 2025 kalian udah jadi apa. Jadi menurutku kalian tuh jalanin dulu, berani dulu, coba aja dulu. Terus sama yang penting kalian harus konsisten, jangan bosen, update terus, jangan biarin konten kalian tuh berhenti di situ aja gitu. Orang tuh kenal kamu tuh butuh waktu. Jadi kalian harus sabar aja gitu. Iya, kadang-kadang kan yang nonton, kok ya nonton cuman 10 ya, 20 ya, 30, tapi dari hari ke hari tuh ternyata naik ya. Iya benar gitu. Nah, kan orang juga kalau misalkan kayak konten lagi turun dikit suka bosen, gak ada yang beli tuh suka bosen, bingung. Yang penting kalian semangat aja. Kalau rasa kayak gitu tuh menurut saya tuh ada aja Bu, cuman jangan kelamaan gitu. Iya. Kalau bosan ya healing dulu. Gitu. Ke Bali boleh. Tapi sambil ngonten. Iya, tetap bawa ini dong gitu kan. Bener. Nah, terakhir nih, berikan dong testimoni dari kakak tentang PT Skin Soul Cosmetic Industry. Oke, untuk Skin Soul testimoninya, aduh nggak tahu Bu sebenarnya kalau misalkan untuk minusnya apa ya. Aku tuh udah jujur banget. Semoga nggak ada. Nggak ada sama. Skin Soul tuh udah top banget. Masya Allah. Kalian tuh dibantu sama semua staffnya friendly, makasih ya. Terus juga kalau misalkan untuk ownernya juga bukan cuma sekedar owner yang kayak, malah kita kayak nggak ada gap ya Bu ya. Iyalah. Bener-bener kayak orang tua di pabrik gitu sama brand-brand gitu. Jadi kalian coba dulu ke Skin Soul, tanya dulu apa yang kalian mau. Pasti ada win-win solution ya. Kalau misalkan produknya ingredientsnya lagi nggak ada atau gimana, kita bisa cariin. Iya betul. Gitu. Kadang-kadang kan ada customer yang, aduh aku pengen deh ini lagi hype nih, misalkan di Korea atau di mana di Europe. Nah kita tuh pasti bisa cariin, tapi memang harus sabar. Sabar, takes time dikit lah. Tapi kan worth it nantinya jadi produk kamu gitu. Wah nih dari perbincangan kita hari ini kita bisa belajar banyak hal tentang perjalanan seorang beauty planner yang sukses ya. Amin. Teman-teman. Terima kasih sekali lagi Kananda atas waktunya. Thank you loh.
diberikan juga sharing untuk teman-teman semua tipsnya ya. Semoga teman-teman semua bisa memulai bisnisnya di tahun 2025 kan ini masih Januari nih. Masih awal ya. Masih awal ya. Jadi bisa lah untuk mulai sekarang ya. Iya dong. Nah, nextnya itu kira-kira mau mengeluarkan apa lagi nih Kak? Nextnya mau serum bulu mata. Asik. Di Skinsol juga. Iya dong, jadi, harus. jangan khawatir, Skinsol tuh udah, kalau aku maklon di Skinsol tuh udah pasti no overclaim. Iya dong. No overclaim, kita nggak ada overclaiman, alhamdulillah. Karena nggak boleh sih Kak. Jadi gini, misalkan kalau kita ya menjanjikan niacinamide contohnya 5%, terus sama aku dikasih nih, udah 0, sekian aja, supaya apa? Supaya keuntungan perusahaan lebih besar. Kayaknya itu nggak barokah, nggak amanah gitu kan. Dan nanti si orang yang belinya atau customernya juga nggak merasa puas, akhirnya repeat ordernya nggak ada. Betul. Gitu kan. Nah itu yang membuat kenapa Skinsol ini di akhir tahun kemarin yang lagi huru-haranya itu kami malah kebanjiran order sampai 3 kali lipat. Alhamdulillah gitu. Karena tidak ada satupun produk yang memang overclaim yang berasal dari Skinsol, atau kita nakal nih cheating, misalkan oke, ini whitening kita masukin lah hidrokinon dikit gitu, kita nggak pernah seperti itu sih. Iya benar. Yang penting kan amanah, kita sama-sama maju ya. Tapi untuk di sekarang sih ya Bu, kalau dulu kan mungkin orang pelit ya ngasih tahu maklonnya di mana ya. Kalau saya justru malah kayak Dae bikin di Skinsol gitu. Dengan bangga ya. Karena udah tahu, terus bahkan ada beberapa dokter besar juga kan udah mengakui ya kalau misalkan Skinsol tuh no overclaim gitu. Jadi bisa ngebantu untuk marketing kita juga sebagai brand yang dibikin sama Skinsol gitu. Jadi aku selalu ngasih tau kayak Dae nih bikinnya di Skinsol loh, pabriknya di Skinsol. Wih, thank you banget. Makasih Bu. banget Kak Anda. Wah, thank you nih. Asik. Teman-teman, jika punya pertanyaan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.